Heho Pop gengs. Dari Piala Dunia 2022, pertandingan lanjutan hidup dan mati grup E dan F berlangsung pada tanggal 1 hingga 2 Desember dini hari. Sungguh amat menguras emosi. Berikut adalah sorotan menarik dari setiap pertandingannya. Pertama datang dari laga grup F antara Kroasia melawan Belgia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan tanggal 1 Desember yang dituntaskan dengan skor 0-0. Meski sebenarnya jual beli peluang dari Lukaku CS dan Modric CS terus terjadi sepanjang pertandingan tapi tak menghasilkan gol. Masuknya Hazard pada menit-menit terakhir pun tak mengubah apa-apa. Apalagi Lukaku yang total melewatkan 5 peluang emas yang sangat matang. Jelas sekali dari raut wajahnya, sangat kecewa. Mungkin menyalahkan diri. Di pinggir lapangan usai pertandingan, Lukaku tenggelam dalam pelukan rekan-rekannya. Sampai lunglai sebelum berjalan keluar lapangan. Saat berjalan keluar, pemain Inter Milan itu memukul tiang kursi cadangan. Beneran terluka hati dan tangannya. Teriak sesaat sebelum menghilang dari tangkapan kamera, Lukaku sebenarnya hanya butuh 1 gol untuk memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia. Tapi Lukaku sepertinya mandul. Luka kesebelasan Belgia kali ini menambah catatan buruk mereka 1 dekade ini. Tim ranking kedua FIFA tersebut gugur di perempat final Piala Eropa 2016, tumbang di semifinal Piala Dunia 2018, dan kalah di perempat final Piala Eropa 2020. Setelah kekalahannya dari Kroasia, pelatihnya Roberto Martinez resmi mengundurkan diri. Sedangkan Kroasia sempat dihadiahkan penalti dengan algojonya Luka Modric, tapi tidak lama dibatalkan oleh wasit setelah mengecek VAR. Dejan Lovren dianggap berada dalam posisi offside. Meski begitu, gelandang Real Madrid itu selalu sukses membuat gawang Belgia deg-degan. Jika pemain Belgia tertunduk lesu, pemain Kroasia tersenyum lebar. Modric merayakannya dengan keluarganya. Kroasia hanya membutuhkan imbang agar lolos ke babak 16 besar. Belgia juga cukup imbang untuk masuk babak knockout, asalkan Maroko kalah dari Kanada. Sayangnya, pada waktu yang sama pertandingan yang berbeda, Maroko kontra Kanada di lapangan Al Thumama Stadium berakhir dengan skor 2-1. Sang singa atlas jagoan dari Afrika Maroko berhasil memuncaki grup bersama tim-tim besar lainnya. Mereka pun menghapus catatan buruk tak adanya wakil Afrika yang juara grup sejak Nigeria meraihnya di tahun 1998. Lolos ke 16 besar, Maroko betul-betul menampilkan permainan yang seru dan konsisten. 2 kali menang, sekali seri. Seluruh tim bermain bagus dan ada 3 nama yang menjadi sorotan. Hakim Ziyech yang mencetak gol pada menit keempat dan mengukir 1 assist. Lalu Youssef En-Nesyri yang menggandakan gol pada menit ke-23. Nama ketiga cukup menarik, Nayef Aguerd, back West Ham yang menyumbang gol untuk lawannya pada menit ke-40. Ini adalah gol bunuh diri pertama sekaligus gol ke-100 yang dicetak pada Piala Dunia 2022. Tapi itu sepertinya bukan masalah, mereka telah menang. Yang kembali dirayakan dengan sujud syukur. Apakah masih ada pelukan dari ibu untuk Hakimi? Yang jelas, bendera Palestina berkibar di lapangan, dikibarkan oleh pemain Maroko. Sedangkan Kanada, tim kedua yang telah gugur di pertandingan sebelumnya, telah tanding 3 kali tak pernah menang. Harusnya main tanpa beban melawan Maroko. Tapi mau dikata apa, Maroko memperlihatkan kelasnya. Sedangkan pada laga hidup dan mati grup E antara Jepang kontra Spanyol sungguh mengejutkan. Berlaga di lapangan Khalifa International Stadium, Morata lagi-lagi menyumbang gol kepada Spanyol pada menit ke-12 dan menguasai bola sepanjang babak pertama. Tapi memasuki babak kedua, Jepang kembali memperlihatkan perlawanan balik serupa saat melawan Jerman. Keadaan berbalik lewat gol Ritsu Doan pada menit ke-48 dan gol Ao Tanaka di menit ke-51. Proses gol kedua ini dianggap kontroversi. Bola yang ditendang Kaoru Mitoma nampak sudah keluar dari garis lapangan.
dan sisi lainnya menyentuh garis dengan sangat tipis. Tapi VAR menyatakan bola itu tetap aktif. Berbicara soal wasit, yang menjaga dan mengatur pertandingan adalah 3 perempuan. Stephanie Frappart, perempuan asal Prancis yang memegang lisensi FIFA sejak tahun 2009. Lalu Neuza Beck, perempuan dari Brasil yang berlisensi FIFA sejak 2014. Dan Karen Diaz, mantan pekerja kedai kopi dari Meksiko yang berlisensi FIFA sejak 2018. Skor 2-1 pun mengakhiri drama grup F. Jepang memuncaki grup. Wakil Asia yang menumbangkan 2 raksasa besar, Jerman dan Spanyol. 3 kali tanding, 2 kali menang, dan sekali seri. Suporternya yang suka bersih-bersih sampai terharu. Elon Musk mengucapkan selamat kepada tim Samurai Biru lewat Twitter. Dan ada fans yang bertanya, kemana Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Sedangkan Spanyol, negara yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga nasional, menguasai bola tapi selalu kesulitan melewati pertahanan Jepang. Meski begitu, tim La Roja ini tetap lolos ke babak 16 besar. Ya, ada isu yang mengatakan Spanyol sengaja kalah untuk menghindari Brasil di perempat final. Tapi toh, suporternya tetap stres. Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Dan ada Jerman yang menangis di pertandingan grup E lainnya. Pada waktu yang sama, di lapangan Albaid Stadium. Jerman sebenarnya bermain keras, menggasak Costa Rica sejak awal. Menit ke-10 gol pertama tercipta oleh Serge Gnabry, dibalas oleh gol Yatsin Teheda menit ke-58 dan digandakan oleh Manuel Neuer pada menit ke-70. Lalu dibalas beruntun oleh Kai Havertz di menit ke-73 dan 85. Kemudian ditutup dengan gol cetakan Niklas Füllkrug pada menit ke-89. Skor pun berubah 4-2. Jerman boleh menang dalam laga ini, tapi mereka tetap gugur karena di lapangan sebelah Jepang sudah berjaya. Dan Panzer Keok ini pun harus angkat koper. Tapi ada Ozil yang tersenyum manis di barisan penonton. Terungkap dari unggahannya di Twitter dengan caption, senang berada di Qatar dan berterima kasih pada keramahan warganya. Ditutup dengan bendera Turki yang disandingkan dengan bendera Qatar. Belgia, Jerman, Kanada pun gugur. Dan Spanyol, Maroko, Jepang yang lolos. Sekian laporan kali ini, sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.